Suamiku mengajukan gugatan cerai, mengatakan bahwa aku adalah seorang ibu dan istri yang gagal. Bahkan dia juga menuntut semua harta dan hak asuh anakku. Tapi saat di pengadilan, aku syok mendengar anakku yang berusia 7 tahun bertanya pada hakim. Pak Hakim, bolehkah aku menunjukkan sesuatu yang ibu tidak tahu? Hakim mengangguk. Anakku maju dan langsung mengangkat tabletnya. Lalu menekan tombol putar. Saat videonya dimulai, semua orang terdiam membeku, karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya di rumah mereka. Amelia, dengan hijab bergo sederhananya, sudah sibuk di dapur sejak subuh. Aroma nasi goreng tercium samar, beradu dengan wangi deterjen dari mesin cuci yang berputar di sudut ruang cuci. Amelia bergerak cepat namun hening, nyaris tanpa suara. Dia telah belajar selama bertahun-tahun untuk bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri, sebuah upaya agar tidak mengusik ketenangan Ardan, suaminya. Pukul 6 pagi, Ardan turun dari lantai 2. Dia sudah rapi dengan kemeja kerjanya yang licin. Amelia segera menyajikan kopi hitam panas dan sepiring nasi goreng di meja makan. Ardan duduk, meraih cangkir tanpa memandang Amelia. Kopinya sedikit pahit hari ini, ujar Ardan datar, matanya terpaku pada layar ponsel. Maaf, Mas. Tadi takarannya sepertinya sudah pas, jawab Amelia pelan. Ardan tidak menyahut. Dia hanya menggeser piring nasi gorengnya, memakannya beberapa suap dalam diam. Amelia berdiri canggung di dekat meja, menunggu jika ada perintah lain. Tidak ada. Keheningan di antara mereka begitu pekat, begitu dingin, seolah mampu membekukan uap panas dari kopi di atas meja. Amelia sudah lupa kapan terakhir kali mereka sarapan sambil tertawa. Mungkin 2 atau 3 tahun lalu, sebelum Ardan mulai sering lembur dan perjalanan bisnisnya menjadi semakin panjang. Fania sudah bangun? Tanya Ardan, masih tanpa mengangkat wajahnya. Sudah, Mas. Sedang mandi. Sebentar lagi turun untuk sarapan, kata Amelia. Benar saja, tak lama kemudian terdengar langkah kaki kecil menuruni tangga. Fania, putri mereka yang berusia 7 tahun, berlari kecil dengan seragam sekolahnya yang rapi. Senyumnya cerah, kontras dengan suasana pagi itu. Ibu, ayah, selamat pagi. Fania mencium pipi Amelia lalu beralih ke Ardan. Ardan akhirnya meletakkan ponselnya, memaksakan seulas senyum tipis untuk putrinya. Pagi, sayang. Habiskan sarapanmu, ayah antar ke sekolah. Asyik. Sama ayah, seru Fania gembira. Amelia menghela napas lega. Setidaknya, di depan Fania, Ardan masih berusaha bersikap hangat. Momen singkat sarapan itu adalah satu-satunya waktu keluarga yang mereka miliki. Setelah Fania selesai, Ardan segera bangkit. Dia mengambil tas kerjanya, mencium kening Fania, dan berjalan ke pintu depan. Seperti biasa, dia melewati Amelia seolah istrinya itu tidak ada di sana. Tidak ada pamit, tidak ada ciuman, bahkan tidak ada lirikan mata. Hanya deru mobilnya yang menjauh, meninggalkan Amelia dalam kesunyian rumah yang besar. Amelia menghabiskan sisa paginya dengan rutinitas. Membersihkan meja makan, mencuci piring, menjemur pakaian, dan merapikan kamar. Semua dilakukannya dengan efisien. Dia selalu berusaha memastikan rumah itu sempurna. Dia berpikir, mungkin jika rumahnya cukup bersih, jika masakannya cukup enak, jika dia cukup diam, Ardan yang dulu akan kembali. Tapi Ardan yang dulu sepertinya sudah lama pergi. Pukul 1 siang, Amelia menjemput Fania dari sekolah. Ini adalah bagian terbaik dari harinya. Mendengar celoteh Fania tentang teman-temannya, tentang pelajaran menggambar, atau tentang bekal makan siangnya. Ibu, tadi Fania dapat bintang 5 dari Bu Guru. Karena Fania bisa menjawab pertanyaan. Fania berceloteh riang sambil menggandeng tangan ibunya. Wah, anak ibu pintar sekali, puji Amelia tulus, mencubit hidung mungil Fania. Mereka tiba di rumah. Saat Amelia sedang membantu Fania melepaskan sepatunya, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan gerbang. Seorang kurir berseragam memanggil namanya. Ibu Amelia, ada paket. Amelia mengernyit. Dia tidak memesan apa-apa. Dia berjalan ke gerbang dan menerima sebuah amplop coklat besar dan tebal. Tidak ada nama pengirim, hanya logo sebuah firma hukum di sudut kanan atas. Jantung Amelia mulai berdebar tidak nyaman. Dari siapa, Ibu? Tanya Fania yang menyusul di belakangnya. Tidak tahu, sayang.
Mungkin hanya surat biasa. Fania ganti baju dulu, ya, habis itu kita makan siang, kata Amelia, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Setelah Fania berlari kecil menuju kamarnya, Amelia duduk di sofa ruang tamu. Tangannya sedikit gemetar saat merobek amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk kertas tebal. Kalimat pertama di halaman paling atas membuat napas Amelia tercekat. Gugatan cerai. Dunia Amelia seakan berhenti berputar. Telinganya berdenging. Dia membaca deretan kata-kata itu berulang kali, berharap matanya salah. Nama pemohon, Ardan. Nama termohon, Amelia. Alasan gugatan, istri telah gagal total dalam menjalankan kewajibannya. Amelia merasa mual. Gagal? Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk rumah ini. Dia meninggalkan karirnya atas permintaan Ardan. Dia mengurus Fania. Dia memastikan kemeja Ardan licin setiap pagi. Apa maksudnya gagal? Dia terus membaca lembar-lembar berikutnya. Matanya nanar menatap tuntutan yang diajukan Ardan. Tuntutan itu brutal. Ardan tidak hanya meminta cerai. Dia menuntut hak asuh penuh atas Fania, dengan alasan Amelia adalah sosok yang emosionalnya tidak stabil dan tidak becus mendidik anak. Dan yang paling menghancurkan, Ardan menuntut seluruh harta Gonogini, termasuk rumah yang sedang mereka tempati. Alasannya, Amelia tidak berkontribusi apa-apa secara finansial, dan semua aset didapat dari hasil kerja keras Ardan seorang. Amelia terduduk lemas di lantai yang dingin. Kertas-kertas itu berserakan di sekelilingnya. Jadi ini alasan sikap dingin Ardan selama berbulan-bulan. Ini adalah rencana yang sudah disiapkannya diam-diam di belakang punggungnya. Pintu depan terbuka. Ardan pulang lebih cepat dari biasanya. Dia berdiri di ambang pintu, menatap Amelia yang terduduk di lantai, lalu menatap kertas-kertas yang berserakan. Ekspresinya dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mas ini apa maksudnya? Suara Amelia bergetar, air mata mulai menggenang. Ardan melepas sepatunya dengan tenang. Dia melonggarkan dasinya sambil berjalan mendekat. Dia tidak membantah, tidak menjelaskan. Dia hanya membenarkan. Seperti yang kamu baca, katanya dingin. Aku sudah tidak tahan lagi hidup denganmu. Amelia, kamu gagal. Kamu gagal sebagai istri, dan kamu gagal sebagai ibu. Gagal? Pekik Amelia tertahan, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku mengurus rumah ini. Aku membesarkan Fania. Mengurus rumah? Ardan tertawa sinis. Yang kamu lakukan hanya menghabiskan uangku. Fania butuh figur ibu yang lebih baik, yang kompeten, bukan seseorang yang hanya bisa menangis dan mengeluh sepertimu. Tapi, semua harta, rumah ini, dan Fania, Mas, kamu tidak bisa mengambil Fania dariku. Amelia mulai histeris. Ardan berjongkok, menatap mata Amelia dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Tatapan yang belum pernah Amelia lihat sebelumnya. Aku bisa, dan aku akan. Pengacaraku sudah mengumpulkan semua buktinya. Kamu tidak akan dapat apa-apa, Amelia. Kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Ardan berdiri, merapikan jasnya. Dia melirik ke arah tangga, memastikan Fania tidak mendengar. Dan bersiaplah. Ardan menyeringai, sebuah seringai yang membuat darah Amelia membeku. Pengacaraku bilang, bahkan putrimu sendiri akan bersaksi di pengadilan betapa tidak becusnya kamu sebagai seorang ibu. Amelia membeku ngeri. Hatinya hancur berkeping-keping. Ardan tidak hanya ingin menceraikannya. Dia ingin menghancurkannya sampai tidak bersisa. Amelia tidak tidur malam itu. Setelah konfrontasi yang brutal, Ardan masuk ke kamar tamu dan menguncinya dari dalam, seolah Amelia adalah ancaman. Amelia menghabiskan malam di kamar Fania, duduk di kursi sebelah tempat tidur putrinya, memandangi wajah damai Fania yang tertidur pulas. Air matanya mengalir tanpa henti. Bagaimana bisa Ardan berkata Fania akan bersaksi melawannya? Fania adalah dunianya. Apa yang sudah Ardan katakan pada putri kecil mereka? Pikiran itu menyiksanya lebih dari tuduhan lain manapun. Pagi harinya, Ardan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia membangunkan Fania, menyiapkan seragamnya, dan mengantarnya sekolah. Dia sama sekali tidak berbicara pada Amelia. Saat Fania bertanya mengapa ibunya terlihat sembab, Ardan menjawab dengan enteng, ibu sedang sedikit tidak enak badan, sayang. Setelah mereka pergi, kepanikan yang sesungguhnya melanda Amelia. Dia harus melawan. Dia tidak mungkin menyerahkan Fania begitu saja. Dia meraih ponselnya, mencari nama-nama pengacara perceraian terkenal di kota itu. Namun, kenyataan pahit segera menamparnya. Pengacara butuh uang. Uang muka.
Biaya konsultasi. Amelia sadar dia tidak punya uang sendiri. Selama ini, Ardan memberinya uang bulanan yang sudah dianggarkan pas untuk kebutuhan dapur dan sekolah Vania. Tidak ada sisa untuk ditabung. Satu-satunya harapan adalah rekening bersama mereka, rekening yang dia kira adalah dana darurat keluarga. Dengan tangan gemetar, Amelia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Dia memasukkan kata sandi. Jantungnya berdebar kencang. Saat saldo muncul di layar, Amelia merasa kakinya lemas. 0. Saldo rekening itu 0 rupiah. Tidak mungkin. Seharusnya ada ratusan juta di sana. Amelia menekan tombol refresh berulang kali, berharap itu hanya kesalahan sistem. Tapi angka 0 itu tetap menatapnya. Dia membuka riwayat transaksi. Matanya membelalak ngeri. Sejak 6 bulan lalu, Ardan secara sistematis menarik uang dalam jumlah besar, memindahkannya ke rekening lain yang tidak Amelia kenali. Penarikan terakhir dilakukan 3 hari lalu, menguras habis sisa uang di rekening itu. Ardan telah merencanakan ini. Dia tidak hanya meninggalkannya, dia sengaja membuatnya lumpuh secara finansial agar tidak bisa melawan. Amelia menangis putus asa. Bagaimana dia bisa menyewa pengacara tanpa uang sepeser pun? Dia teringat perhiasan mas kawinnya. Dia berlari ke kamar, membuka kotak perhiasannya. Kosong. Kotak itu kosong. Hanya menyisakan beberapa perhiasan imitasi murah. Ardan bahkan mengambil mas kawinnya. Dalam keputusasaan, Amelia teringat seorang teman lama yang pernah bekerja di lembaga bantuan hukum. Dia menelepon temannya, menceritakan situasinya sambil terisak. Temannya, walau prihatin, tidak bisa berbuat banyak selain memberikan sebuah nama. Namanya Pak Kuncoro, kata temannya. Kantornya kecil di ruko tua, bukan pengacara mahal. Tapi dia jujur dan berdedikasi. Coba temui dia. Jelaskan situasimu. Siapa tahu dia mau membantu. Amelia tidak punya pilihan lain. Dia memesan ojek daring, menggunakan sisa uang tunai di dompetnya, dan pergi ke alamat yang diberikan. Kantor Pak Kuncoro memang persis seperti yang digambarkan. Kecil, sederhana, dan terletak di lantai 2 ruko yang catnya sudah kusam. Pak Kuncoro adalah seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan pembawaan yang tenang. Dia mendengarkan cerita Amelia dengan sabar, tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk dan mencatat. Setelah Amelia selesai, Pak Kuncoro menghela napas panjang. Ini berat, Bu Amelia, katanya pelan. Suami ibu sudah mempersiapkan ini dengan sangat matang. Dia tidak hanya ingin bercerai, dia ingin menghancurkan ibu. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak peduli dengan harta. Saya hanya ingin Vania. Tolong bantu saya, Pak. Saya tidak punya uang sekarang. Tapi saya akan bayar, saya akan cicil, saya akan kerja apa saja. Pinta Amelia putus asa. Pak Kuncoro menatap Amelia sejenak. Kita urus soal bayaran nanti, Bu. Yang penting sekarang kita harus bergerak cepat. Surat gugatan ini sudah didaftarkan. Kita harus segera menyiapkan jawaban. Pak Kuncoro kemudian meminta Amelia untuk menunggu sebentar. Dia keluar ruangan dan kembali beberapa menit kemudian membawa map salinan. Itu adalah berkas gugatan yang didaftarkan pihak Ardan. Pengacara suami ibu adalah Pak Bobby. Dia terkenal licik dan tidak pernah ragu menggunakan cara kotor. Jelas Pak Kuncoro. Mari kita lihat apa saja, bukti, yang mereka ajukan. Amelia mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Pak Kuncoro membuka map itu. Halaman pertama adalah foto-foto. Amelia terkejut melihat foto-foto isi rumah mereka. Ada foto tumpukan piring kotor di dapur, foto ruang tamu yang berantakan dengan mainan Vania, foto tumpukan baju kotor di keranjang cucian. Tapi ini tidak adil, protes Amelia. Ini foto-foto yang diambil saat saya sedang sakit. Waktu itu saya demam tinggi 3 hari dan Ardan tidak mau membantu sama sekali. Dia sengaja memotretnya. Saya khawatir begitu, Bu. Ini dibuat seolah-olah ibu adalah pemalas yang tidak becus mengurus rumah, kata Pak Kuncoro getir. Mereka beralih ke halaman berikutnya. Tagihan kartu kredit. Amelia melihat daftar pembelian barang-barang mewah yang tidak pernah dia beli. Tas bermerek, perhiasan, tagihan makan malam di restoran mahal. Ini bukan saya. Saya tidak pernah membeli semua ini. Tapi kartu kreditnya atas nama ibu, kan? Tanya Pak Kuncoro. Iya, kartu tambahan. Ardan yang mengurusnya. Dia bilang untuk saya pakai kalau perlu. Tapi dia yang sering meminjamnya. Dia bilang kartu utamanya sudah limit. Ya Tuhan, dia menjebak saya. Amelia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Semua kebaikan kecil Ardan selama ini ternyata
adalah bagian dari rencana jahatnya. Lalu, Pak Kuncoro berhenti di satu dokumen tebal di bagian akhir. Dan ini yang paling memberatkan, Bu Amelia. Apa itu, Pak? Kesaksian dari seorang saksi ahli. Seorang psikolog anak. Pak Kuncoro menyerahkan laporan itu kepada Amelia. Amelia membacanya. Laporan itu ditulis dengan bahasa klinis yang dingin. Di situ tertulis bahwa sang psikolog telah melakukan observasi tersembunyi terhadap interaksi Amelia dan Fania. Kesimpulannya, Amelia adalah sosok ibu yang labil secara emosi, sering berteriak, lalai terhadap kebutuhan anak, dan membawa pengaruh buruk bagi perkembangan psikologis Fania. Laporan itu merekomendasikan agar hak asuh penuh diberikan kepada Ardan demi kesehatan mental sang anak. Saya tidak mengerti. Kapan? Kapan observasi ini dilakukan? Saya tidak pernah bertemu psikolog, kata Amelia, suaranya bergetar hebat. Menurut laporan ini, observasi dilakukan di tempat umum. Di taman bermain, di mal, saat ibu menjemput sekolah. Jelas Pak Kuncoro, matanya menatap tajam ke arah Amelia. Tidak mungkin. Fania selalu terlihat senang bersama saya. Ini fitnah. Siapa psikolog ini? Pak Kuncoro membalik ke halaman depan laporan itu. Namanya Tiara. Seorang wanita bernama Tiara, kata Pak Kuncoro. Dia mencantumkan semua kredensialnya di sini. Dia terlihat sangat profesional dan meyakinkan. Pak Kuncoro menatap Amelia dengan serius. Ibu kenal wanita ini? Tiara? Amelia menggelengkan kepalanya dengan panik. Air matanya kembali luruh. Tidak, Pak. Saya tidak kenal. Saya tidak pernah bertemu wanita itu seumur hidup saya. Kenyataan hidup di bawah satu atap dengan pria yang sedang berusaha menghancurkanmu adalah sebuah neraka yang hening. Ardan tidak pindah dari rumah. Dia hanya pindah ke kamar tamu. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti medan perang yang beku. Setiap sudut rumah menyimpan ranjau emosional. Amelia harus hidup dengan musuhnya, melihatnya setiap pagi, dan berpura-pura semuanya normal di depan Fania. Ardan menjalankan strateginya dengan sempurna. Di depan Fania, dia adalah ayah terbaik di dunia. Dia akan pulang lebih awal, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dilakukannya. Dia membawa hadiah-hadiah mahal. Suatu sore, dia pulang membawa kotak besar bergambar seorang putri kartun. Ini tablet baru untuk Fania, seru Ardan, mengangkat Fania ke dalam pelukannya. Tablet yang ini jauh lebih canggih dari yang lama. Kameranya bagus, dan ayah sudah isi banyak sekali permainan. Mata Fania berbinar. Wah, terima kasih, ayah. Amelia, yang sedang melipat pakaian di ruang keluarga, hanya bisa menelan ludah. Hatinya perih. Dia tahu apa yang sedang Ardan lakukan. Ardan sedang membeli kesetiaan putri mereka. Amelia tidak bisa bersaing. Dia tidak punya uang untuk membelikan Fania apa-apa. Lihat, nak, kata Ardan sambil menyalakan tablet baru itu, melirik sinis ke arah Amelia. Nanti kalau Fania ikut ayah, kita bisa beli mainan baru setiap minggu. Tidak seperti ibumu, yang hanya bisa melipat baju. Amelia menghentikan gerakan tangannya. Dadanya sesak. Dia ingin berteriak, ingin memaki Ardan. Tapi dia tidak bisa. Tidak di depan Fania. Jika dia marah, dia hanya akan membuktikan tuduhan Ardan bahwa dia tidak stabil secara emosi. Jadi, Amelia hanya diam, menunduk, dan melanjutkan lipatannya, membiarkan racun kata-kata Ardan meresap ke dalam ruangan. Teror itu berlanjut setiap hari. Ardan secara sistematis meruntuhkan otoritas Amelia sebagai seorang ibu. Saat Amelia memasak makan malam, Ardan akan datang ke dapur, mencicipinya, lalu berkata di depan Fania, supnya sedikit keasinan lagi ya, sayang. Tidak apa-apa, besok kita pesan makanan dari luar saja. Saat Amelia mencoba membantu Fania mengerjakan PR, Ardan akan mengambil alih. Biar ayah saja. Cara ibu mengajarkannya terlalu rumit. Nanti Fania bingung. Amelia merasa dirinya semakin kecil, semakin tidak terlihat di rumahnya sendiri. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Apa benar masakannya tidak enak? Apa benar dia tidak bisa mengajar? Ardan sangat pandai memainkan perannya, membuatnya tampak seperti wanita yang tidak kompeten. Fania, yang terjebak di tengah-tengah, mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Dia menyayangi ibunya, itu jelas. Tapi dia juga menyukai semua perhatian dan hadiah dari ayahnya. Kadang, Fania akan memeluk Amelia dengan erat, seolah mencari perlindungan. Namun di waktu lain, dia terlihat canggung, terutama setelah Ardan membisikkan sesuatu padanya. Suatu malam,
Amelia tidak bisa tidur. Dia berjalan pelan ke kamar Fania, hanya untuk memastikan putrinya baik-baik saja. Dia membuka pintu sedikit. Fania sudah tertidur pulas. Di meja belajarnya, tergeletak tablet baru pemberian Ardan. Namun, saat Amelia mendekat untuk menyelimuti Fania, dia melihat sesuatu yang aneh. Tangan mungil Fania memeluk erat sesuatu di bawah bantalnya. Bukan boneka beruang kesayangannya. Dengan sangat hati-hati, Amelia mengintip. Jantungnya berdebar. Itu adalah tablet Fania yang lama. Tablet murah yang layarnya sudah retak di beberapa bagian. Tablet yang selalu Amelia larang untuk dimainkan, karena takut pecahan kacanya melukai Fania. Amelia mengernyit. Mengapa Fania masih menyimpan tablet rusak ini? Mengapa dia menyembunyikannya di bawah bantal, sementara tablet baru yang canggih ada di meja? Amelia tidak mengerti. Dia mengira itu hanyalah keterikatan emosional seorang anak pada mainan lamanya. Dia tidak tahu bahwa di dalam tablet retak itulah tersimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Dia kembali ke kamarnya, pikirannya semakin kalut. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Amelia sedang menunggu Fania pulang sekolah. Dia sudah berjanji akan membuatkan kue coklat kesukaan Fania. Tapi jam pulang sudah lewat 1 jam, Fania belum juga tiba. Amelia menelepon sekolah, pihak sekolah bilang Fania sudah dijemput oleh Ardan. Jantung Amelia mencelos. Ardan tidak memberitahunya. Dia menelepon Ardan berkali-kali, tapi tidak diangkat. 2 jam berlalu. 3 jam. Amelia nyaris gila karena khawatir. Dia mondar-mandir di ruang tamu, air matanya sudah di pelupuk mata. Pukul 8 malam, barulah terdengar suara mobil Ardan. Fania masuk sambil tertawa, menenteng kantong besar dari taman hiburan. Di belakangnya, Ardan berjalan santai dengan senyum puas. "Dari mana saja kalian? Mas, kenapa Fania dibawa tanpa bilang padaku? Aku khawatir setengah mati," seru Amelia, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. "Ayah mengajakku ke dunia fantasi, Ibu." "Seru sekali," kata Fania riang. Ardan menatap Amelia dengan dingin. "Memangnya kenapa? Aku ayahnya. Aku berhak membawa anakku sendiri. Lagi pula, kamu di rumah juga tidak melakukan apa-apa. Tapi kamu harusnya memberitahuku." "Untuk apa?" "Supaya kamu bisa merusak kesenangan kami dengan drama kamu." Saat itulah Amelia menciumnya. Aroma parfum wanita. Aroma yang lembut namun asing, menempel di kemeja Ardan. Ini bukan parfum Amelia. Ini juga bukan aroma yang biasa dipakai Ardan. "Mas, kamu." Ardan melihat arah pandangan Amelia. Dia tahu Amelia menciumnya. Dia tidak panik. Dia malah tersenyum. Dia menunggu sampai Fania berlari ke kamarnya untuk menyimpan mainan baru. Saat mereka hanya berdua, Ardan mendekati Amelia. Wajahnya begitu dekat, suaranya berdesis pelan penuh racun. "Kamu sudah sadar? Kamu pikir aku tahan hidup dengan wanita membosankan sepertimu selamanya? Kamu tidak ada apa-apanya dibanding dia." Amelia mundur selangkah, napasnya tercekat. Jadi, ada wanita lain. Semua tuduhan ini, hanya untuk menyingkirkannya agar bisa bersama wanita lain. "Siapa dia?" bisik Amelia. "Bukan urusanmu. Dia wanita yang sukses, pintar, dan tahu cara menyenangkan pria. Tidak sepertimu." Malam itu, Fania datang ke kamar Amelia. Ibu kenapa menangis?" Amelia segera menghapus air matanya. "Ibu tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya sedikit sakit kepala." Fania menatap ibunya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Ibu, apa benar ibu sakit?" "Ayah bilang, ibu sering sedih dan marah-marah karena ibu sakit. Ayah bilang, kalau Fania ikut ayah, ibu bisa istirahat dan sembuh." Hati Amelia hancur berkeping-keping. Ardan telah meracuni pikiran putri kecilnya. Ardan memanipulasi Fania, membuatnya percaya bahwa ibunya sakit, dan meninggalkannya adalah sebuah kebaikan. Amelia memeluk Fania erat. "Fania, dengar ibu. Ibu tidak sakit. Ibu hanya sangat menyayangi Fania. Ibu tidak akan pernah marah-marah lagi, janji." Tapi kerusakan itu sudah terjadi. Amelia melihat keraguan di mata putrinya. Ardan, yang rupanya berdiri di pintu dan mendengar percakapan itu, hanya menyeringai dari kegelapan. Dia berjalan melewati Amelia yang masih mematung, menepuk bahu istrinya dengan pelan, seolah memberi simpati palsu. "Nikmati waktumu," bisik Ardan sinis tepat di telinga Amelia. "Sebentar lagi, dia bahkan tidak akan sudi memanggilmu, Ibu." Sidang mediasi adalah sebuah lelucon yang kejam. Mereka duduk di ruangan kecil yang pengap.
Mediator yang ditunjuk pengadilan berusaha mencari jalan tengah. Pak Kuncoro, pengacara Amelia, memulai dengan suara tenang. Pak Ardan, Ibu Amelia tidak menuntut banyak. Beliau hanya ingin hak asuh Fania, atau setidaknya hak asuh bersama. Mengenai harta, kita bisa bicarakan baik-baik. Sebelum Pak Kuncoro selesai bicara, Pak Bobby, pengacara Ardan yang berpenampilan licin dan mahal, memotongnya dengan cepat. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Pak Bobby tajam, map di tangannya diketuk-ketuk ke meja. Posisi klien kami jelas. Ibu Amelia adalah pihak yang gagal dalam pernikahan ini. Kegagalan beliau dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak sudah terbukti. Klien kami menuntut hak asuh penuh demi masa depan Fania. Ardan duduk di sebelahnya, memasang wajah datar seolah dia adalah korban. Saya hanya ingin yang terbaik untuk putri saya, katanya dengan nada dibuat-buat sedih. Amelia gemetar. Yang terbaik? Dengan mengambil ibunya dari sisinya? Pak Bobby tertawa kecil. Ibu Amelia, jika ibu bersikeras, kami akan lanjutkan ini ke persidangan. Dan saya jamin, semua bukti yang kami miliki akan mempermalukan ibu. Foto-foto, tagihan kartu kredit, kesaksian ahli. Sebaiknya ibu tanda tangani saja kesepakatan ini. Klien kami berbaik hati mengizinkan ibu keluar dari rumah tanpa tuntutan balik. Keluar dari rumah tanpa apa-apa? Dan tanpa Fania? Kalian sudah gila, pekik Amelia. Mediator berusaha menengahi, tapi Ardan dan pengacaranya bergeming. Mediasi dinyatakan gagal total. Pak Kuncoro menepuk bahu Amelia saat mereka keluar. Kuatkan hati ibu, Amelia. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Hari sidang pertama tiba. Amelia merasa mual sejak pagi. Pak Kuncoro sudah mengingatkannya untuk tetap tenang, apapun yang terjadi. Ruang sidang terasa dingin dan mengintimidasi. Dinding kayu yang tinggi, kursi-kursi berat, dan palu hakim yang tampak begitu berkuasa. Ardan duduk di seberang ruangan bersama Pak Bobby, tampak sangat percaya diri dalam setelan jas mahalnya. Sidang dibuka. Pak Bobby maju lebih dulu. Dia berbicara dengan lancar, suaranya lantang dan penuh keyakinan. Dia memaparkan fakta-fakta, versinya. Dia menunjukkan foto-foto rumah yang berantakan, menyebut Amelia sebagai ibu rumah tangga yang jorok dan pemalas. Dia menunjukkan tagihan kartu kredit, menuduh Amelia boros dan tidak bertanggung jawab secara finansial. Yang mulia, kata Pak Bobby dengan nada dramatis. Klien saya, Pak Ardan, telah bekerja keras banting tulang, sementara istrinya di rumah hanya menghambur-hamburkan uang dan menelantarkan anak serta rumah tangga. Amelia ingin berteriak bahwa semua itu bohong. Dia ingin berteriak bahwa Ardan yang menjebaknya, Ardan yang memakai kartu itu, Ardan yang sengaja mengambil foto saat dia sakit. Tapi dia hanya bisa meremas tangannya di bawah meja. Pak Kuncoro menahannya dengan tatapan menenangkan. Saat giliran Pak Kuncoro, dia berusaha membantah. Dia menjelaskan bahwa foto-foto itu diambil di luar konteks. Bahwa tagihan kartu kredit itu digunakan oleh Pak Ardan sendiri. Tapi argumennya terasa lemah. Itu hanya kata-kata Amelia melawan, bukti fisik, yang diajukan Pak Bobby. Hakim mencatat, tapi ekspresinya datar. Lalu, tibalah momen yang paling ditakuti Amelia. Pihak penggugat memanggil saksi ahli, kata Pak Bobby. Dr. Tiara, seorang psikolog anak. Pintu ruang sidang terbuka. Seorang wanita melangkah masuk. Amelia menahan napas. Wanita itu cantik. Sangat cantik dan elegan. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan blazer profesional, dan berjalan dengan langkah penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita jahat. Dia terlihat meyakinkan. Saat wanita itu mengambil sumpah, Amelia merasakan aroma parfum yang samar. Aroma yang sama dengan yang menempel di kemeja Ardan malam itu. Jantung Amelia serasa berhenti berdetak. Jadi, ini dia. Ini wanita itu. Selingkuhan Ardan. Dan dia menyamar sebagai psikolog anak. Tiara duduk di kursi saksi. Dia berbicara dengan tenang, artikulasinya jelas, menggunakan istilah-istilah psikologi yang terdengar sangat profesional dan mengesankan. Ya, Yang Mulia, Tiara memulai kesaksiannya, menjawab pertanyaan Pak Bobby. Saya telah melakukan serangkaian observasi perilaku natural terhadap Ibu Amelia dan putrinya, Fania, selama 3 bulan terakhir. Dan apa temuan Anda, dokter? Tanya Pak Bobby. Tiara membuka catatannya. Temuan saya sangat mengkhawatirkan. Saya menemukan pola perilaku yang tidak konsisten dan cenderung labil dari Ibu Amelia. Ada indikasi emosional distress yang signifikan. Tiara mulai menjabarkan kebohongannya satu persatu,
mengubah fakta menjadi senjata yang mematikan. Observasi pertama, di sebuah pusat perbelanjaan. Ibu Amelia terlihat menarik paksa Fania, berbicara dengan nada tinggi hingga membuat Fania menangis ketakutan di depan umum. Ini menunjukkan kontrol emosi yang rendah. Amelia memejamkan mata. Dia ingat hari itu. Fania hampir berlari ke arah eskalator yang salah, dan Amelia menariknya kembali sambil berteriak kaget. Fania, hati-hati. Dia tidak marah, dia takut Fania celaka. Tapi Tiara memutarnya menjadi kekerasan verbal. Observasi kedua, di taman bermain, lanjut Tiara. Ibu Amelia terlihat lebih asyik dengan ponselnya, mengabaikan Fania yang bermain sendiri. Saat Fania terjatuh, Ibu Amelia tidak langsung sadar. Ketika sadar, reaksinya berlebihan, cenderung histeris, yang justru membuat Fania semakin trauma dengan jatuhnya. Lagi-lagi kebohongan. Amelia ingat dia sedang membalas pesan Ardan yang menanyakan daftar belanjaan. Fania tersandung, dan Amelia memang kaget. Dia langsung berlari dan memeluk Fania, menenangkannya. Reaksinya adalah reaksi ibu yang khawatir, bukan histeris. Kesimpulan saya, kata Tiara dengan nada mantap, menatap lurus ke arah hakim. Ibu Amelia tidak memiliki kapasitas emosional yang stabil untuk mengasuh anak usia 7 tahun. Ada indikasi kuat parental alienation syndrome, di mana Ibu Amelia secara tidak sadar memproyeksikan ketidakbahagiaan dan masalah emosionalnya kepada anak. Demi kesehatan mental Fania, saya sangat merekomendasikan agar hak asuh penuh diberikan kepada figur yang lebih stabil, yaitu ayahnya, Pak Ardan. Ruang sidang hening. Kesaksian Tiara begitu kuat, begitu ilmiah, dan begitu menghancurkan. Amelia menangis tanpa suara. Itu bohong, bisiknya pada Pak Kuncoro. Semua bohong. Dia selingkuhan Ardan. Dia wanita itu. Tenang, Bu, balas Pak Kuncoro tegang. Jangan bereaksi. Itu yang mereka mau. Pak Kuncoro berdiri untuk melakukan pemeriksaan silang. Dia mencoba. Dokter Tiara, apakah Anda yakin Anda bisa membuat diagnosis seberat itu hanya dari observasi jarak jauh? Tiara tersenyum tipis. Justru observasi natural tanpa subjek sadari adalah yang paling akurat, Pak. Tidak ada rekayasa. Ini murni perilaku asli. Anda dibayar oleh Pak Ardan untuk kesaksian ini, bukan? Saya dibayar atas jasa profesional saya sebagai ahli, Pak. Bukan untuk kesimpulan saya. Kesimpulan saya objektif berdasarkan data di lapangan, jawab Tiara licin. Pak Kuncoro buntu. Tiara terlalu pandai berkelit. Dia telah menutupi semua celah. Sidang hari itu ditunda. Amelia berjalan keluar ruangan dengan kaki lemas. Dia merasa hancur. Dia melihat Ardan tersenyum tipis, memberikan anggukan puas ke arah Tiara. Di lobi, Amelia bersandar di dinding, air matanya luruh. Kita kalah, Pak. Kita kalah. Mereka punya semuanya. Pak Kuncoro diam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah Ardan dan Tiara yang berjalan bersama di kejauhan, menjaga jarak agar tidak terlihat mencolok, namun tidak cukup jauh. Belum tentu, Bu, kata Pak Kuncoro pelan, matanya menyipit. Saya tahu, Bu. Saya lihat. Ada yang aneh. Cara dia menatap suami ibu saat dia pikir tidak ada yang melihat. Itu bukan tatapan seorang psikolog profesional kepada kliennya. Pak Kuncoro menoleh pada Amelia. Kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa hari menjelang sidang lanjutan, Pak Kuncoro memanggil Amelia ke kantornya. Wajahnya tampak lelah, tumpukan berkas di mejanya terlihat lebih tebal dari sebelumnya. Bu Amelia, saya sudah mencoba melacak latar belakang dokter Tiara itu, kata Pak Kuncoro, langsung ke intinya. Hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jantung Amelia berdebar. Apa maksudnya, Pak? Kredensialnya bersih. Terlalu bersih, Pak Kuncoro menghela napas, memijat pangkal hidungnya. Dia terdaftar di Asosiasi Psikolog. Dia punya klinik praktik yang terdaftar. Semua surat-suratnya lengkap. Entah dia memang psikolog sungguhan yang dibayar Ardan untuk berbohong, atau Ardan sudah memalsukan semua identitas ini dengan sangat rapi. Yang pasti, kita tidak bisa menyerangnya dengan tuduhan psikolog palsu. Pengadilan akan menolak tuduhan kita mentah-mentah. Harapan Amelia yang sempat tumbuh sedikit, kini padam seketika. Jadi, kita tidak bisa membuktikan dia bohong. Bukan begitu. Kita hanya tidak bisa membuktikan dia bukan psikolog. Cara satu-satunya adalah membantah kesaksiannya. Dan itu artinya, ibu harus bersaksi. Pak Kuncoro menatap Amelia dengan serius. Ibu harus menceritakan semuanya dari sudut pandang ibu. Tentang foto,
tentang kartu kredit, tentang perilaku Ardan. Dan yang paling penting, ibu tidak boleh terpancing emosi. Pak Bobby pasti akan memancing ibu. Dia ingin ibu terlihat histeris di depan hakim, persis seperti yang digambarkan Tiara. Amelia mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Saya akan berusaha. Hari itu tiba. Giliran Amelia yang duduk di kursi saksi. Setelah mengambil sumpah, Pak Kuncoro memulai dengan pertanyaan-pertanyaan lembut, membimbing Amelia menceritakan kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Amelia menjelaskan dengan suara yang berusaha dia jaga agar tetap tenang. Dia menceritakan bagaimana dia meninggalkan pekerjaannya untuk fokus mengurus Fania. Dia menceritakan rutinitas hariannya, dari subuh hingga larut malam. Mengenai foto-foto rumah yang berantakan, Bu Amelia. Bisa ibu jelaskan konteksnya? Tanya Pak Kuncoro. Bisa, Pak. Foto-foto itu diambil Mas Ardan sekitar 2 bulan lalu. Saat itu saya sedang sakit demam tinggi selama 3 hari. Saya nyaris tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya sudah meminta tolong Mas Ardan untuk mengurus rumah, tapi dia bilang dia sibuk kerja. Jadi, rumah memang berantakan. Saya tidak punya tenaga untuk membersihkannya, jelas Amelia. Dan soal tagihan kartu kredit. Itu kartu tambahan atas nama saya, tapi kartunya lebih sering dipegang Mas Ardan. Dia bilang kartu utamanya sering mencapai limit untuk urusan bisnis. Saya percaya padanya. Saya tidak pernah membeli tas-tas mewah atau perhiasan itu. Saya tidak tahu menahu soal tagihan itu sampai saya melihatnya di berkas gugatan. Amelia menceritakan semuanya dengan jujur. Dia bisa melihat beberapa pengunjung sidang mulai berbisik-bisik, beberapa menatapnya dengan iba. Tapi hakim tetap diam, wajahnya datar. Kemudian, giliran Pak Bobby. Pengacara licik itu berdiri, merapikan dasinya, dan berjalan mendekati kursi saksi dengan senyum meremehkan. Ibu Amelia, mulainya dengan nada manis yang dibuat-buat. Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa suami Anda, Pak Ardan, yang bekerja keras mencari nafkah, sengaja menjebak Anda? Begitu? Amelia tergagap. Saya tidak bilang. Saya hanya menceritakan apa yang terjadi. Tapi kedengarannya begitu. Suami Anda memotret rumah yang kotor, suami Anda yang memakai kartu kredit. Semuanya suami Anda. Sepertinya Anda tidak punya kesalahan sama sekali di sini. Anda sempurna, begitu? Tentu saja tidak. Saya tidak sempurna. Tapi saya tidak gagal. Tidak gagal? Pak Bobby tertawa sinis. Ibu Amelia, Anda bilang Anda sakit saat foto itu diambil. Apakah Anda punya surat keterangan dokter yang membuktikan Anda sakit parah selama 3 hari? Amelia terdiam. Saya tidak ke dokter. Saya hanya minum obat warung. Saya pikir akan sembuh. Jadi, tidak ada bukti, serang Pak Bobby cepat. Hanya kata-kata Anda. Kata-kata Anda melawan bukti foto yang nyata. Menarik. Pak Bobby beralih ke topik lain. Mengenai kartu kredit. Anda bilang suami Anda yang pakai. Tapi kartu itu atas nama Anda. Apakah Anda pernah melaporkan ke bank bahwa kartu Anda disalahgunakan? Tidak. Apakah Anda pernah menegur suami Anda? Tidak. Anda diam saja. Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda lalai dan tidak bertanggung jawab secara finansial? Atau Anda memang menyetujui semua pembelian itu? Saya percaya padanya. Dia suami saya. Suara Amelia mulai meninggi. Kepercayaan yang buta, bentak Pak Bobby. Kepercayaan yang membuat keuangan keluarga hancur. Dan sekarang Anda menyalahkan suami Anda. Saya tidak menyalahkan. Cukup. Pak Bobby mengangkat tangannya. Dia berjalan kembali ke mejanya dan mengambil selembar foto yang dicetak besar. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi agar hakim dan semua orang bisa melihat. Yang mulia, izin menunjukkan bukti P12. Mata Amelia membelalak ngeri. Itu fotonya. Foto dirinya yang sedang menangis, berteriak, dengan rambut acak-acakan. Itu diambil di kamar mereka, beberapa minggu sebelum surat cerai datang. Ibu Amelia, bisa Anda jelaskan foto ini? Tanya Pak Bobby, nadanya penuh kemenangan. Amelia gemetar hebat. Air matanya mulai menggenang. Itu. Bukankah ini bukti nyata dari apa yang Dokter Tiara katakan? Emosi yang tidak stabil? Histeris? Apakah ini wajah seorang ibu yang kompeten? Anda tidak mengerti, pekik Amelia, air matanya kini tumpah. Saat itu, malam itu, Mas Ardan baru saja pulang. Dia bilang saya istri yang tidak berguna. Dia bilang saya hanya beban. Dia menghina saya, dia bilang saya tidak pantas jadi ibu Fania.
Dia memprovokasi saya. Jadi Anda mengakui, serang Pak Bobby, tidak memberinya jeda. Anda mengakui Anda berteriak histeris? Anda mengakui Anda kehilangan kendali? Tepat seperti yang digambarkan Dokter Tiara. Anda tidak stabil secara emosional. Tidak. Amelia menjerit. Dia berdiri dari kursinya. Dia menjebakku. Dia mengambil foto itu diam-diam setelah dia menyakitiku. Dia jahat. Dia... Cukup. Palu hakim diketuk keras. Saksi harap tenang. Duduk kembali. Amelia terisak, bahunya berguncang. Dia ambruk kembali ke kursinya. Hancur. Semuanya hancur. Dia melakukan persis apa yang diinginkan Ardan dan Pak Bobby. Dia terlihat histeris. Dia terlihat tidak stabil. Dia terlihat persis seperti gambaran ibu gagal yang mereka ciptakan. Dia melirik ke arah Ardan. Pria itu menunduk, memasang ekspresi sedih yang palsu, seolah dia terluka melihat ketidakstabilan istrinya. Pak Bobby tersenyum puas. Hakim menggelengkan kepalanya pelan, ekspresinya terlihat jelas. Dia sudah memihak. Sidang hari itu ditutup dengan kehancuran total di pihak Amelia. Pak Kuncoro mencoba menenangkannya saat mereka keluar, tapi Amelia sudah mati rasa. Semua sudah berakhir, Pak, bisiknya lirih. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Sidang putusan akan digelar keesokan harinya. Amelia tahu dia akan kalah. Dia akan kehilangan Vania. Dia masuk ke kamar Vania. Putrinya sudah tertidur. Ardan tidak ada di rumah, mungkin sedang merayakan kemenangannya lebih awal dengan Tiara. Amelia duduk di tepi tempat tidur, membelai rambut putrinya. Air matanya menetes pelan ke pipi Vania, membuat anak itu sedikit menggeliat. Ibu? Vania membuka matanya, masih setengah tertidur. SSH, tidur lagi, sayang, bisik Amelia, suaranya parau karena tangis. Dia memeluk putrinya erat, mungkin untuk terakhir kalinya sebagai ibu utuhnya. Apapun yang terjadi besok, ibu mau Vania tahu, ibu sayang sekali sama Vania. Selalu. Vania, yang merasakan kesedihan ibunya, balas memeluk dengan erat. Vania juga sayang ibu. Amelia melepaskan pelukannya perlahan. Saat itulah dia melihatnya lagi. Di bawah bantal Vania, tersembul ujung tablet lama yang sudah retak itu. Vania masih memeluknya erat, bahkan dalam tidurnya. Amelia tidak mengerti mengapa Vania begitu terikat pada benda rusak itu. Tapi malam itu, dia terlalu hancur untuk memikirkannya lebih jauh. Dia hanya mencium kening putrinya, dan berjalan keluar untuk menghadapi akhir dari dunianya. Ruang sidang terasa lebih dingin dari biasanya. Udara pagi itu terasa berat dan menyesakkan. Amelia duduk kaku di kursinya, matanya sembab dan kosong. Dia tidak tidur semalaman. Di sampingnya, Pak Kuncoro menatap lurus ke depan dengan ekspresi muram. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, tapi dia tahu, sama seperti Amelia, bahwa mereka sedang menghadapi tembok besar. Di seberang ruangan, suasananya sangat berbeda. Ardan tampak segar dan percaya diri dalam setelan jas terbarunya. Dia sesekali tersenyum dan bercanda pelan dengan Pak Bobby. Kemenangan sudah ada di depan mata mereka. Di barisan pengunjung, Amelia melihat Tiara. Wanita itu duduk dengan anggun, mengenakan gaun berwarna krem, menatap ke arah Amelia dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat, senyum seorang pemenang. Hakim ketua masuk. Ruangan menjadi hening seketika. Jantung Amelia berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Sidang kasus perceraian dengan nomor register. Hakim memulai dengan formalitas. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan. Namun sebelumnya, saya persilakan kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Pak Bobby berdiri lebih dulu. Dia merangkum kemenangannya dengan fasih. Yang mulia, katanya dengan suara lantang. Selama persidangan ini, kita telah melihat bukti yang tak terbantahkan. Bukti foto yang menunjukkan kelalaian Ibu Amelia dalam mengurus rumah tangga. Bukti finansial yang menunjukkan ketidakbertanggang-angang beliau. Dan yang paling utama, kesaksian ahli dari seorang psikolog anak terkemuka, Dr. Tiara, yang secara objektif dan ilmiah memaparkan ketidakstabilan emosi tergugat. Pak Bobby menunjuk ke arah Amelia. Kita bahkan telah menyaksikannya sendiri. Perilaku histeris Ibu Amelia di persidangan ini, yang terekam jelas dalam notulensi. Ini memperkuat diagnosis Dr. Tiara. Dia beralih ke Ardan. Di sisi lain, kita memiliki Pak Ardan. Seorang ayah yang mapan, sukses secara finansial, dan yang terpenting, memiliki emosi yang stabil dan sangat peduli pada masa depan putrinya. Yang mulia,
pilihan di sini sangat jelas. Ini bukan tentang menghukum seorang istri, tapi tentang menyelamatkan seorang anak. Demi kepentingan terbaik Fania, kami memohon agar hak asuh penuh diberikan kepada klien kami, Pak Ardan, dan agar tuntutan pembagian aset beliau dikabulkan. Pak Bobi duduk dengan senyum puas. Kini giliran Pak Kuncoro. Dia berdiri perlahan. Dia tidak menatap hakim, tapi menatap berkeliling ruangan. Yang mulia, Pak Kuncoro memulai dengan suara pelan namun tegas. Apa yang kita saksikan di sini bukanlah bukti. Ini adalah karakterisasi. Sebuah pembunuhan karakter yang direncanakan dengan sangat matang. Foto bisa menipu. Anda bisa mengambil foto dapur koki terbaik di dunia di saat yang salah dan membuatnya terlihat kotor. Tagihan bisa dimanipulasi, terutama ketika satu pihak memegang kendali penuh atas keuangan dan kepercayaan pihak lain. Dan kesaksian, ahli? Seorang ahli yang hanya mengobservasi dari jauh, mengambil kesimpulan drastis dari beberapa potong insiden yang diambil di luar konteks? Apakah itu lebih kuat daripada ikatan batin yang dibangun seorang ibu selama 7 tahun? Pak Kuncoro menatap lurus ke arah Ardan. Yang mulia, kita tidak sedang menyelamatkan anak. Kita sedang melihat seorang suami yang serakah berusaha menyingkirkan istrinya, merampas hartanya, dan dengan kejam, merampas satu-satunya hal yang paling berharga bagi istrinya, putrinya sendiri. Amelia adalah ibu yang baik, katanya, suaranya sedikit bergetar oleh emosi. Dia tidak sempurna. Tidak ada ibu yang sempurna. Tapi dia mendedikasikan hidupnya untuk Fania. Jangan biarkan fitnah yang tersusun rapi ini menghancurkan ikatan itu. Saya mohon, gunakan hati nurani Anda. Pak Kuncoro duduk. Ruangan hening. Argumennya bagus, emosional, tapi Amelia tahu itu tidak cukup. Argumen Pak Kuncoro didasarkan pada keyakinan. Argumen Pak Bobi didasarkan pada bukti, fisik dan kesaksian ahli. Di mata hukum, pemenangnya sudah jelas. Hakim ketua berdeham. Dia memakai kacamatanya dan membuka berkas tebal di depannya. Inilah saatnya. Setelah mempelajari semua berkas, mendengar kesaksian dari kedua belah pihak, dan menimbang semua bukti yang diajukan, hakim memulai dengan nada datar. Jantung Amelia terasa seperti diremas. Pengadilan mencatat bahwa pihak penggugat, Pak Ardan, telah berhasil menunjukkan bukti-bukti yang signifikan. Lanjut hakim. Amelia menunduk, memejamkan matanya. Pertama, bukti visual berupa foto-foto telah menunjukkan adanya kelalaian dalam manajemen rumah tangga dari pihak tergugat, Ibu Amelia. Kedua, bukti finansial menunjukkan adanya ketidakseimbangan pengeluaran yang signifikan dari kartu kredit atas nama tergugat. Setiap kalimat terasa seperti tusukan pisau. Dan yang paling memberatkan, kata hakim, suaranya terdengar final, adalah kesaksian dari saksi ahli, Dr. Tiara, mengenai kondisi emosional Ibu Amelia. Kesaksian ini, yang sayangnya diperkuat oleh perilaku tergugat sendiri di persidangan terakhir, memberikan gambaran yang sangat mengkhawatirkan bagi pengadilan mengenai lingkungan psikologis untuk tumbuh kembang anak. Amelia mulai menangis dalam diam. Sudah berakhir. Ardan melirik ke arah Amelia, seulas senyum kemenangan yang tipis dan kejam tersungging di bibirnya. Tiara di belakangnya tampak menegakkan duduknya, siap bertepuk tangan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kata hakim, mengangkat palunya. Terutama demi kepentingan terbaik dan kesehatan mental anak, Fania. Amelia menutup matanya rapat-rapat, siap mendengar kalimat yang akan menghancurkan hidupnya. Maka pengadilan memutuskan untuk tunggu. Suara itu kecil, tapi membelah keheningan ruang sidang. Tajam dan jelas. Semua orang menoleh serentak ke sumber suara. Di pintu belakang ruang sidang, yang sedikit terbuka, berdiri Fania. Dia sendirian, masih mengenakan seragam sekolahnya. Dia pasti menyelinap masuk. Wajah Ardan berubah dari sombong menjadi kaget, lalu pucat pasi. Fania, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Satpam, bentaknya, panik. Fania, duduk, sayang. Ardan mencoba lagi, suaranya terdengar tegang. Tapi Fania tidak bergerak. Dia melangkah masuk ke dalam ruang sidang, langkah kakinya yang kecil menggema di lantai marmer. Dia tidak menatap ibunya yang ternganga kaget. Dia tidak menatap ayahnya yang tampak marah. Dia menatap lurus ke arah hakim ketua. Ruang sidang yang tadinya hening menanti putusan, kini membeku. Suara palu yang siap diketuk tertahan di udara. Mata hakim ketua terbelalak, menatap sosok kecil yang berdiri di ambang pintu. Amelia berbalik. Jantungnya serasa copot dari dadanya. Fania, bisiknya, tidak percaya. Apa yang dilakukan putrinya di sini?
Siapa yang membawanya? Reaksi Ardan adalah yang tercepat. Wajahnya yang tadi sombong dan penuh kemenangan, kini berubah pias pasi. Ada kepanikan murni di matanya. Fania, bentaknya, suaranya keras dan tidak lagi berpura-pura tenang. Sedang apa kamu di sini? Keluar. Ini bukan tempat bermain. Satpam. Kenapa anak kecil bisa masuk? Fania tersentak mendengar bentakan ayahnya, tapi dia tidak mundur. Dia malah melangkah maju, masuk lebih jauh ke dalam ruangan. Fania, ayah bilang duduk. Kembali ke belakang. Ardan berteriak lagi, kini setengah berdiri. Pak Bobby, pengacaranya, ikut panik. Dia berdiri dan berseru kepada hakim. Yang mulia, ini tidak prosedural. Sidang ini tertutup. Anak di bawah umur tidak seharusnya ada di sini dan menginterupsi jalannya sidang. Mohon perintahkan petugas untuk membawa anak ini keluar. Amelia masih membeku. Dia bingung. Sebagian hatinya hancur melihat Fania ada di tempat yang mengerikan ini. Sebagian lagi takut. Apa yang akan Fania katakan? Apakah Ardan berhasil meracuni Fania sepenuhnya? Apakah Fania akan mengatakan di depan hakim bahwa dia lebih memilih ayahnya? Pikiran itu membuat Amelia mual. Yang mulia, mohon pertimbangkan. Tiba-tiba suara Pak Kuncoro terdengar, menahan Pak Bobby. Anak ini jelas datang untuk tujuan tertentu. Ini menyangkut masa depannya. Kita tidak bisa mengabaikannya. Hakim mengangkat tangannya, wajahnya serius. Tenang semua, suaranya menggema. Dia menatap tajam ke arah Ardan dan Pak Bobby, membungkam protes mereka. Lalu, matanya beralih ke Fania. Pandangannya melembut. Fania telah berjalan perlahan, langkah kakinya yang kecil terdengar nyaring di lantai marmer yang hening. Dia berhenti di tengah-tengah, di antara meja pengacara kedua sisi. Dia menatap lurus ke arah hakim yang duduk di singgasananya yang tinggi. Pak Hakim, kata Fania, suaranya gemetar, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Maaf Fania mengganggu. Tidak apa-apa, nak, kata hakim, nadanya lebih kebapakan. Kenapa kamu ada di sini? Siapa yang membawamu? Fania kesini sendiri. Tadi Fania diantar Budhe, tapi Fania menyelinap masuk. Fania dengar, ayah bilang ibu jahat. Mata Ardan membelalak. Fania, jangan bicara sembarangan. Diam, Pak Ardan, bentak hakim. Biarkan dia bicara. Amelia menutup mulutnya, air mata mulai menggenang. Fania menelan ludah, terlihat mengumpulkan keberanian. Dia menatap lagi ke arah hakim, matanya yang polos dan jernih itu menyorotkan kesungguhan. Ayah bilang ibu jahat. Ayah bilang ibu pemarah. Ayah bilang ibu tidak bisa urus Fania. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Amelia memejamkan mata. Inilah akhirnya. Fania akan mengulang semua kebohongan Ardan. Tapi, satu kata itu membuat Amelia membuka matanya. Tapi bolehkah aku menunjukkan sesuatu? Fania menatap hakim dengan tatapan memohon. Sesuatu yang ibu tidak tahu? Kalimat itu menggantung di udara. Sesuatu yang ibu tidak tahu. Amelia mengernyit. Apa maksudnya? Pak Bobby kembali melompat. Yang mulia, ini konyol. Kita tidak bisa menjadikan ini drama anak-anak. Kita harus. Saya putuskan untuk mendengarnya. Potong hakim, suaranya final. Dia menatap Fania. Tentu saja, nak, apa yang ingin kamu tunjukkan pada Pak Hakim? Ardan terlihat seperti orang yang akan pingsan. Dia mencengkeram tepi meja begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak, jangan. Desisnya. Fania tidak memedulikan ayahnya. Dia maju lagi. Amelia baru sadar Fania sedang memeluk sesuatu di dadanya. Bukan tablet baru pemberian Ardan. Itu adalah tablet lamanya. Tablet murah yang layarnya sudah retak seperti sarang laba-laba. Fania mengangkat tablet itu. Ibuku melarangku main ini. Katanya sudah rusak. Takut kacanya melukai tangan Fania. Tapi Fania menyimpannya. Kenapa kamu menyimpannya, nak? Tanya hakim lembut. Karena Fania tidak suka tablet baru. Fania suka yang ini, kata Fania pelan. Dan, Fania merekam sesuatu di sini. Sesuatu yang Fania lihat di rumah. Merekam apa? Merekam ayah. Waktu ayah bawa pulang Tante Tiara. Deuge. Jantung Amelia serasa berhenti berdetak. Tiara? Di rumah? Kapan? Di barisan pengunjung, Tiara yang tadinya duduk anggun, kini menegang. Wajahnya yang tersenyum sinis langsung pucat. Tidak sah, teriak Pak Bobby. Rekaman anak kecil.
Tidak bisa dijadikan bukti. Ini pelanggaran privasi. Direkam tanpa izin. Rekaman itu membuktikan kebohongan saksi ahli Anda, Pak Bobi, balas Pak Kuncoro tajam. Menarik sekali. Cukup perdebatannya. Hakim menggebrak palu. Matanya yang tadi kebapakan kini menyorot tajam. Dia sudah mencium adanya kebohongan besar. Panitera, bantu anak ini, sambungkan perangkat itu ke monitor ruang sidang. Sekarang. Jangan. Ardan berteriak putus asa. Saya protes, Yang Mulia. Ini jebakan. Protes Anda dicatat, Pak Ardan. Sekarang duduk, perintah hakim. Seorang panitera bergegas menghampiri Fania, mengambil tablet retak itu dengan hati-hati. Dia mencari kabel, dan beberapa saat kemudian, layar monitor besar di dinding ruang sidang, yang tadi menampilkan dokumen kasus, kini berubah hitam, lalu menampilkan layar utama tablet Fania. Ardan menutupi wajahnya. Tiara di belakang terlihat gemetar hebat. Fania, yang kini berdiri di samping panitera, menatap layar itu. Dia tidak melihat ke arah Amelia atau Ardan. Dia hanya fokus pada tugasnya. Yang ini, Om, tunjuknya pada sebuah file video di galeri. Panitera itu mengklik file itu. Sebuah thumbnail video muncul. Silakan, Nak, kata hakim. Putar videonya. Fania mengulurkan jari telunjuknya yang mungil. Dia menekan tombol putar di layar. Video itu dimulai. Layar monitor besar itu berkedip. Video dimulai. Gambarnya sedikit bergoyang dan miring. Sudut pengambilannya rendah, seolah direkam dari balik sesuatu. Terdengar suara tawa pelan. Itu ruang tamu kita, bisik Amelia, mengenali sofa dan pot tanaman besar di sudut ruangan. Video itu sepertinya diambil dari balik pot tanaman itu, tempat Fania sering bermain petak umpet. Lalu, dua sosok masuk ke dalam rekaman. Ardan dan Tiara. Bukan Tiara dalam balutan blazer profesional seperti di sidang. Tapi Tiara dalam balutan gaun rumah yang tipis dan santai. Rambutnya tergerai. Ardan masuk sambil tertawa, langsung memeluk Tiara dari belakang dan mencium lehernya. Astaga! Suara desahan kaget terdengar serentak dari seluruh penjuru ruang sidang. Amelia mematung. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jadi, aroma parfum itu. Kecurigaannya. Semuanya benar. Wanita yang memberikan kesaksian palsu yang menghancurkannya adalah wanita yang sama yang telah tidur dengan suaminya di rumah mereka sendiri. Di seberang, Pak Bobi menatap monitor dengan mulut ternganga. Dia menoleh ke Ardan dengan tatapan ngeri, seolah berkata, "Kamu tidak bilang soal ini." Di barisan penonton, Tiara berusaha menunduk, menyembunyikan wajahnya. Lalu, suara mereka di video terdengar. Jernih dan jelas di keheningan ruang sidang. Suara Tiara, "Kamu yakin rencananya berhasil? Bodoh sekali istrimu." Suara Ardan, tertawa, "Pasti. Bodoh dan penurut. Dia tidak akan curiga apa-apa. Semua uang sudah kupindahkan ke rekeningmu, sayang. Aman." Amelia merasakan kakinya lemas. Uangnya, rekening bersama mereka, dipindahkan ke rekening Tiara. Ya Tuhan. Pak Kuncoro bergumam di sampingnya, matanya terpaku pada layar. Video berlanjut. Ardan duduk di sofa, menarik Tiara ke pangkuannya. Suara Ardan, "Setelah sidang putusan besok, aku resmi dapat hak asuh Fania. Kita langsung jual rumah neraka ini, dan kita pindah ke Swiss. Jauh dari dia." Suara Tiara, terdengar manja. "Bagaimana dengan Fania? Dia kelihatannya dekat sekali dengan ibunya." Inilah bagian yang paling menyakiti Amelia. Dia menahan napas, menunggu jawaban Ardan. Suara Ardan, terdengar meremehkan, "Ah, anak kecil. Gampang diatur. Dikasih tablet baru saja sudah lupa sama ibunya. Nanti kamu yang jadi ibu barunya. Ibu yang lebih pintar, lebih sukses, dan jauh lebih seksi." Ardan mencium Tiara dengan penuh gairah di video itu. "Cukup. Matikan." Ardan mengamuk. Dia melompat dari kursinya, berusaha berlari ke arah meja panitera untuk menghentikan video itu. "Petugas, tahan dia." Hakim berteriak murka. Dua petugas keamanan yang berjaga di pintu langsung bergerak. Mereka menyergap Ardan sebelum dia mencapai depan, membekuk tangannya ke belakang. Ardan meronta-ronta seperti binatang yang terjebak. "Lepaskan aku. Itu tidak benar. Itu rekayasa," teriak Ardan putus asa. "Diamkan dia," perintah hakim. "Lanjutkan videonya. Saya mau lihat sampai selesai." Video itu terus berputar,
mengabaikan kekacauan di ruang sidang. Kini giliran Tiara yang berbicara. Suara Tiara, aku masih sedikit khawatir. Bagaimana dengan kesaksianku sebagai psikolog? Bagaimana kalau pengacaranya Amelia membantah soal observasi? Suara Ardan, tertawa lagi, sudah kurus. Itu bagian termudah. Aku sudah merekamnya saat dia menangis histeris minggu lalu. Ingat? Nanti aku pancing dia lagi di sidang. Aku akan hina-hina dia sampai dia meledak. Dia pasti akan berteriak dan menangis di depan hakim. Amelia terisak. Dia teringat kesaksiannya. Foto itu. Jeritannya. Dia menjebakku. Suara Ardan, di video, saat dia histeris, kesaksianmu akan terlihat sempurna. Hakim akan melihat sendiri kalau dia itu wanita gila yang tidak stabil. Tidak ada yang akan percaya padanya. Mereka akan percaya pada Dr. Tiara, yang profesional. Video itu akhirnya menunjukkan Ardan dan Tiara tertawa bersama, bersulang dengan gelas anggur. Video berakhir. Layar menjadi hitam. Ruang sidang hening selama beberapa detik. Suara yang terdengar hanyalah isak tangis Amelia dan napas Ardan yang terengah-engah dalam cengkeraman petugas. Semua orang di ruangan itu, hakim, panitera, pengunjung, bahkan Pak Bobby, menatap layar hitam itu dengan ngeri. Mereka baru saja menyaksikan sebuah persekongkolan jahat yang direncanakan dengan sangat detail. Penipuan, sumpah palsu, pencucian uang, dan manipulasi pengadilan. Di barisan penonton, beberapa orang mulai menoleh ke belakang, mencari sosok Tiara. Itu dia. Wanita itu, teriak seseorang. Tiara, menyadari dirinya telah terekspos sepenuhnya, panik. Dia melompat dari kursinya dan berlari kencang menuju pintu keluar di belakang. Fania, pahlawan kecil itu, yang sedari tadi berdiri dia menonton videonya terputar, kini menoleh. Dia tidak menatap Ardan yang ditahan. Dia menatap ibunya. Matanya yang polos bertemu dengan mata Amelia yang penuh air mata. Hakim ketua, wajahnya merah pada menahan amarah, mengangkat palu sidangnya tinggi-tinggi. Dia tidak lagi mengetuknya dengan pelan. Dia menggebraknya ke meja sekuat tenaga. Diam semua. Sidang dilanjutkan. Petugas, tutup semua pintu keluar. Jangan biarkan siapapun keluar. Tangkap wanita itu. Tangkap Dr. Tiara sekarang juga. Ruang sidang meledak dalam kekacauan terkendali. Gebrakan palu hakim yang murka itu berfungsi ganda, sebagai perintah dan sebagai tanda pelepasan ketegangan yang membeku. Dua petugas keamanan yang tadi membekuk Ardan, kini menyeretnya dengan paksa ke kursi. Ardan tidak lagi berteriak. Dia hanya terengah-engah, matanya liar, keringat membasahi kemeja mahalnya. Dia tahu. Sudah berakhir. Di pintu belakang, kekacauan lain terjadi. Tiara, dalam kepanikannya, tidak bisa membuka pintu besar yang telah diperintahkan hakim untuk ditutup. Dia memutar-mutar gagang pintu, mendorongnya dengan sia-sia. Seorang petugas wanita dengan sigap mencegatnya. Tiara merosot ke lantai, topeng profesionalnya luntur total. Dia bukan lagi psikolog yang tenang dan meyakinkan. Dia hanyalah seorang wanita ketakutan yang menangis histeris. Persis seperti foto yang dia gunakan untuk menjebak Amelia. Karma telah datang begitu cepat, begitu brutal. Bawa dia ke depan. Perintah hakim, suaranya dingin tak kenal ampun. Petugas menyeret Tiara yang terisak-isak ke depan, mendudukannya di kursi saksi, yang kini lebih terasa seperti kursi terdakwa. Di seberang ruangan, Pak Bobby, pengacara Ardan, tampak seperti patung lilin yang meleleh. Wajahnya pucat, dasinya miring. Dia tidak lagi menatap hakim. Dia menatap tumpukan kertas di depannya seolah mencari jawaban yang tidak ada. Karirnya, reputasinya, hancur dalam sekejap mata oleh video dari tablet retak seorang anak kecil. Dia tahu dia terlibat. Dia mungkin tidak tahu soal perselingkuhan itu, tapi dia tahu soal bukti foto yang direkayasa dan kesaksian yang dipersiapkan untuk menjebak Amelia. Amelia sendiri masih terduduk. Dia menatap pemandangan di depannya seperti sedang menonton film. Isak tangisnya sudah reda, berganti dengan rasa kaget yang keluh. Di sampingnya, Pak Kuncoro menepuk-nepuk punggungnya pelan, tapi matanya menatap hakim dengan tajam, siap untuk serangan terakhir. Fania berdiri diam di samping panitera. Dia adalah pusat ketenangan di tengah badai. Dia hanya menatap ibunya, seolah ingin memastikan ibunya baik-baik saja. Hakim ketua menarik napas panjang, merapikan jubahnya. Dia menatap Ardan, lalu Tiara, lalu Pak Bobby. Saudara Ardan, hakim memulai, suaranya kini tenang, tapi menakutkan. Video itu adalah milik putri Anda. Direkam di rumah Anda. Apakah Anda masih ingin mengatakan itu rekayasa?
Ardan mengangkat kepalanya. Wajahnya kosong. Dia menjebak saya. Lirihnya, sebuah upaya terakhir yang menyedihkan. Wanita itu, Tiara, dia yang merencanakan semuanya. Tiara yang mendengar itu langsung menjerit. Pembohong. Kamu yang menyuruhku. Kamu yang bilang akan menikahiku. Kamu yang bilang akan memindahkan semua uangnya ke rekeningku. Aku melakukan semua ini untukmu. Diam. Hakim menggebrak palu lagi. Kalian berdua sama saja. Pengakuan Anda berdua sudah terekam dalam notulensi sidang. Hakim beralih ke Tiara. Saudari Tiara, Anda telah duduk di kursi itu, di bawah sumpah, dan memberikan kesaksian palsu. Anda menggunakan kredensial profesional Anda untuk menghancurkan hidup seorang ibu dan membantu sebuah kejahatan. Anda tidak hanya melanggar kode etik, Anda telah melakukan sumpah palsu di depan pengadilan ini. Hakim kemudian menatap Pak Bobby. Dan Anda, saudara pengacara Bobby, Anda tahu atau patut menduga bahwa bukti-bukti yang Anda ajukan, termasuk kesaksian ini, adalah palsu. Anda memprovokasi saksi di sidang sebelumnya untuk mencocokkan narasi palsu klien Anda. Anda telah mencoreng kehormatan profesi ini. Saya akan memastikan Dewan Etik mencabut izin praktik Anda. Pak Bobby hanya menunduk, tidak sanggup berkata apa-apa. Akhirnya, Hakim menatap Ardan. Tatapannya begitu tajam, seolah bisa menguliti pria itu hidup-hidup. Pak Ardan, Anda masuk ke pengadilan ini, menuntut keadilan. Anda menuduh istri Anda gagal. Anda menuduhnya tidak stabil. Anda menuntut hartanya. Dan yang paling keji, Anda menuntut untuk memisahkan seorang anak dari ibunya. Hakim mengambil berkas gugatan Ardan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mari kita tinjau kembali gugatan Anda. Pertama, tuduhan istri gagal dan lalai mengurus rumah. Terbukti palsu. Video tadi menunjukkan Anda bersekongkol untuk memfitnahnya. Hakim melempar selembar kertas dari berkas itu ke lantai. Kedua, tuduhan istri tidak bertanggung jawab secara finansial dan boros. Terbukti palsu. Video tadi adalah pengakuan Anda bahwa Anda telah mencuri uang dari rekening bersama dan memindahkannya ke rekening selingkuhan Anda. Ini bukan hanya fitnah, ini pencurian. Dia melempar lembar kertas kedua. Ketiga, tuduhan istri tidak stabil secara emosional, didukung oleh kesaksian ahli palsu. Terbukti sebuah rencana keji. Video tadi adalah bukti Anda bersekongkol untuk memprovokasi istri Anda, merekamnya secara diam-diam, dan menggunakannya untuk menipu pengadilan ini. Dia melempar lembar kertas ketiga. Seluruh gugatan Anda, kata Hakim, suaranya meninggi, adalah tumpukan sampah yang didasari oleh kebohongan, keserakahan, dan perzinahan. Gugatan cerai yang diajukan oleh Pak Ardan ditolak seluruhnya. Palu diketuk dengan keras. Tapi Hakim belum selesai. Dia menatap Pak Kuncoro dan Amelia. Pengadilan tidak akan berhenti di situ. Berdasarkan bukti baru yang tak terbantahkan ini, pengadilan mengambil keputusan demi melindungi korban. 1. Kata Hakim, mengangkat satu jari. Hak asuh penuh atas anak bernama Fania, tanpa syarat, jatuh ke tangan ibunda kandungnya, Ibu Amelia. Amelia terkesiap. Air mata yang kini mengalir adalah air mata kelegaan. Dia menatap Fania. Putrinya tersenyum kecil padanya. 2. Lanjut Hakim. Gugatan cerai dari pihak Pak Ardan ditolak. Namun, pengadilan menawarkan kepada Ibu Amelia untuk mengajukan gugatan balik saat ini juga. Apakah Ibu Amelia ingin bercerai dari suami Anda? Pak Kuncoro berbisik. Bu Amelia, dengan suara gemetar namun kuat, menatap lurus ke arah Ardan yang kini menunduk kalah. Ya, Yang Mulia. Saya minta cerai. Saat ini juga. Baik, seru Hakim. Gugatan cerai dikabulkan atas nama Ibu Amelia, dengan alasan perzinahan dan penipuan yang dilakukan suami. Hak asuh anak penuh kepada Ibu Amelia. 3. Hakim kini berdiri. Seluruh aset atas nama Ardan dan Tiara akan dibekukan saat ini juga. Pengadilan memerintahkan penyelidikan penuh untuk melacak semua dana yang dicuri dari Ibu Amelia. Rumah yang saat ini ditempati dinyatakan sebagai hak penuh Ibu Amelia dan Fania. Dan 4. Suara Hakim kini bergema di seluruh ruangan. Berdasarkan bukti video dan pengakuan di ruang sidang ini, saya perintahkan penahanan segera terhadap Saudara Ardan dan Saudari Tiara atas berbagai tindak pidana. Persekongkolan untuk melakukan penipuan, sumpah palsu di bawah sumpah, pencurian dalam rumah tangga, dan pemalsuan bukti di pengadilan. Petugas, bawa mereka. Petugas keamanan segera memborgol Ardan. Pria yang pagi tadi masuk dengan angkuh, kini diseret keluar dengan kepala tertunduk.
Dia melewati Amelia. Dia tidak berani menatap mata istrinya. Tiara juga diborgol. Tangisannya sudah kering, menyisakan wajah sembab yang kotor. Dia diseret keluar, karir dan kebebasannya lenyap. Amelia masih duduk, gemetar. Pak Kuncoro tersenyum lebar. Kita menang, Bu. Kita menang. Amelia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya berdiri, berjalan pelan ke tengah ruangan. Fania berlari menyambutnya. Amelia berlutut dan memeluk putrinya erat-erat, seolah memeluk penyelamatnya. Dia menangis di bahu kecil itu. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis seorang ibu yang diselamatkan oleh pahlawan kecilnya. Dampak dari persidangan hari itu menyebar seperti api. Kasus tablet retak menjadi berita utama di mana-mana. Kisah seorang suami serakah, seorang psikolog palsu, dan seorang pahlawan cilik berusia 7 tahun mendominasi berita lokal selama berminggu-minggu. Bagi Amelia dan Fania, beberapa minggu pertama terasa kabur. Pak Kuncoro mengurus segalanya. Sesuai perintah hakim, semua aset Ardan dan Tiara dibekukan. Penyelidikan membuktikan bahwa Ardan telah memindahkan hampir 1 miliar rupiah ke rekening Tiara selama setahun terakhir. Uang itu berhasil disita seluruhnya dan dikembalikan ke rekening baru atas nama Amelia. Rumah besar yang dingin itu kini resmi menjadi milik Amelia. Tapi Amelia tidak bisa tinggal di sana lagi. Terlalu banyak kenangan buruk. Terlalu banyak bayangan Ardan dan Tiara di setiap sudutnya. Atas persetujuan Pak Kuncoro, Amelia menjual rumah itu. Hasil penjualannya lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Hukuman untuk para antagonis dijatuhkan dengan cepat dan berat, mengingat bukti yang sangat kuat. Ardan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun atas penipuan, pencurian, dan sumpah palsu. Tiara, yang terbukti kredensial psikolognya asli namun disalahgunakan secara kriminal, dijatuhi hukuman 8 tahun dan izin praktiknya dicabut seumur hidup. Pak Bobby, sang pengacara licik, langsung diskors oleh Dewan Etik dan menghadapi tuntutan pidana karena ikut serta dalam persekongkolan. Karma telah dibayar lunas. 3 bulan setelah hari penghakiman itu, suara tawa anak-anak terdengar di sebuah taman kecil yang asri. Amelia, kini tanpa beban di wajahnya, tersenyum melihat Fania bermain ayunan. Mereka telah pindah. Bukan ke rumah besar, tapi ke sebuah apartemen sederhana dengan 3 kamar tidur yang hangat dan nyaman. Apartemen itu dipenuhi foto-foto mereka berdua, dipenuhi aroma kue buatan Amelia. Amelia telah memulai bisnis catering kecil-kecilan dari rumah. Keahlian memasaknya, yang dulu selalu direndahkan Ardan, kini dipuji banyak orang. Pesanannya mengalir deras. Dia sibuk, dia lelah, tapi dia bahagia. Dia menjadi mandiri. Ibu, lihat. Fania berlari menghampiri Amelia yang sedang duduk di bangku taman, tangannya kotor oleh tanah. Bunganya sudah mau mekar. Amelia tersenyum, mengelus kepala Fania yang berhijab mungil. Wah, iya, pintar sekali anak ibu merawatnya. Mereka duduk berdampingan sejenak, menikmati matahari sore. Ada satu pertanyaan yang selama ini belum sempat Amelia tanyakan dengan tenang. Sayang, Amelia memulai dengan lembut. Ibu boleh bertanya sesuatu? Apa, Ibu? Fania menatapnya dengan mata jernih. Tentang video itu. Di tablet lama Fania. Kenapa? Kenapa Fania merekamnya? Fania terdiam sejenak, seolah mengingat-ingat. Karena Fania tidak suka Tante Tiara. Kenapa tidak suka? Tante Tiara pura-pura baik. Waktu di mall, dia senyum sama ibu. Tapi waktu ibu ke toilet, dia bilang ke ayah, istrimu lama sekali. Waktu di taman juga begitu. Dia melihat ibu, tapi dia bilang ke ayah kalau ibu tidak menjaga Fania. Padahal ibu sedang melihat Fania. Amelia tertegun. Anaknya yang kecil ternyata seorang pengamat yang jeli. Lalu, malam itu, lanjut Fania. Waktu ayah bilang ayah mau lembur, Fania dengar suara mobil ayah pulang. Fania mau kasih lihat gambar baru Fania. Tapi waktu Fania turun, Fania lihat ayah masuk sama Tante Tiara. Ayah langsung memeluk Tante Tiara. Fania takut. Fania sembunyi di balik pot bunga. Jadi Fania merekamnya dari sana? Iya. Fania rekam pakai tablet lama. Fania ingat ibu bilang, kalau ada orang jahat, kita harus punya bukti. Waktu itu Fania lagi pegang tablet lama Fania. Hati Amelia menghangat. Dia sendiri lupa pernah mengatakan itu. Tapi, sayang, tanya Amelia lagi, ini pertanyaan terbesarnya. Kenapa Fania tidak bilang sama ibu? Kenapa Fania menyimpannya sendirian? Ibu bisa. Fania memotong pelan. Karena ayah bilang, ibu tidak boleh tahu.
Amelia mengernyit. Ayah bilang begitu? Iya. Waktu di video itu. Ayah bilang ke Tante Tiara, istrimu bodoh, dia tidak akan tahu. Fania pikir, kalau ayah bilang ibu tidak boleh tahu, berarti ini rahasia besar. Jadi Fania simpan. Fania tidak mau ayah marah kalau ibu tahu. Logika polos seorang anak kecil. Dia merekam kejahatan ayahnya, tapi dia menyimpannya karena ayahnya sendiri yang berkata ibunya tidak boleh tahu. Lalu kenapa Fania menunjukkannya di pengadilan? Karena Pak Hakim mau mengambil Fania dari ibu. Ayah bilang ibu jahat. Tante Tiara juga bilang ibu jahat. Itu tidak benar. Mata Fania berkaca-kaca. Fania tidak mau dipisah sama ibu. Ibu tidak jahat. Ibu adalah ibu terbaik. Jadi, Fania harus tunjukkan ke Pak Hakim kalau ayah dan Tante Tiara yang jahat. Amelia tidak bisa menahannya lagi. Dia menarik Fania ke dalam pelukan erat. Dia menangis haru. Selama ini dia tersiksa oleh tuduhan Ardan bahwa dia adalah seorang ibu yang gagal. Dia meragukan dirinya sendiri. Dia merasa hancur. Padahal, di hadapannya adalah bukti terkuat bahwa dia tidak gagal. Dia telah membesarkan seorang putri yang luar biasa. Seorang anak yang jeli, yang bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Seorang anak yang pemberani, yang berani bertindak seorang diri untuk melindungi ibunya. Seorang anak yang memiliki rasa keadilan yang murni. Terima kasih, sayang, bisik Amelia di rambut putrinya. Terima kasih sudah menyelamatkan ibu. Fania membalas pelukan ibunya. Fania sayang ibu. Ibu juga sayang sekali sama Fania. Amelia melepaskan pelukannya, menatap wajah cerah putrinya. Dia akhirnya mengerti. Dia tidak pernah gagal. Dia hanya sedang membesarkan seorang pahlawan. Dan kini, mereka berdua bebas untuk memulai awal yang baru.